Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, MTA FM, dan juga seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita segala kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita SBB Saatnya Wanita Berbicara edisi Buah Hati. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai istimewakan setiap anak. Nah, ini silahkan nih ayah bunda untuk mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa nanti menyimak atau mencatat materi yang diberikan oleh narasumber kita hari ini. Dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya ataupun berinteraksi dengan narasumber kita hari ini. Anda bisa menghubungi melalui telepon di 0271 679 3000 maupun melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Dan kita hari ini sudah kehadiran narasumber yaitu Ibu Anissa Nilamsari SE SPD selaku praktisi pendidikan. Langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Bagaimana Bu Anissa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini masih dalam musim pancaroba ini tentunya. Bu Anissa semoga nanti selalu sehat dan selalu senantiasa memberikan materi-materi tentang parenting kepada ayah bunda semua. Amin, amin, amin. Ya Bu Anissa, hari ini tema kita istimewakan setiap anak. Seperti yang kita tahu ya Bu Anissa, anak kita itu lahir dengan potensi, dengan kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendampingi anak kita, memahami anak kita, dan tentunya nanti agar kedepannya anak kita merasa nih diistimewakan atau sangat-sangat didambakan oleh orang tuanya. Nah, Bu Anissa, ini silahkan untuk materi hari ini. Iya, terima kasih Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan untuk dapat berbagi ilmu serta dapat menerima ilmu yang mana hakikatnya ilmu adalah petunjuk atau tuntunan dalam hidup kita. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, tema yang kami angkat terkait dengan istimewakan setiap anak. Sebenarnya Mbak Latifah, tujuan kami mengangkat tema ini adalah untuk memberikan kepada kita sebagai orang tua pemahaman bahwa setiap anak itu dilahirkan berbeda, mereka unik. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita sebagai orang tua harus juga belajar bagaimana cara memberikan pengasuhan yang optimal kepada anak-anak kita yang berbeda tersebut. Hal ini juga diperlukan oleh kita sebagai orang tua agar tumbuh kembang anak, baik secara spiritual, secara emosional, kemudian secara intelektual pun, serta sosial, mereka juga mendapatkan apa yang akan mereka peroleh di masa depan. Dan dengan pengasuhan dari kita tersebut sangat penting sekali bagi kita untuk belajar bagaimana kita memahami bahwa anak dilahirkan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Anak adalah hadiah atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan oleh karena itu, tugas kita bukan menyamakan mereka, tapi menemukan perbedaan-perbedaan yang ada pada anak-anak kita, kemudian melihat apa saja potensi yang ada pada anak-anak kita.
Maka dari itu pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, pendengar Radio Bersada FM, kami akan menyampaikan beberapa poin yang mana ini akan menegaskan kita bagaimana caranya kita sebagai orang tua dapat mengistimewakan anak-anak yang kita miliki. Yang pertama adalah jangan bandingkan. Karena setiap anak itu unik, maka kita sebagai orang tua, tolong jangan bandingkan anak kita yang satu dengan anak kita yang lain. Terlebih kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama persis. Bahkan kita pun dengan saudara kita sebagai orang tua, dengan kakak kita, adik kita pun tidak ada yang sama. Maka hal itu adalah sesuatu yang harus kita fahami, ini pun terjadi pada anak-anak kita. Jangan bandingkan anak kita apabila kita menemukan perbedaan dari kakak dan adik yang kemudian tampak sangat menonjol. Karena sesungguhnya ketika kita membandingkan anak-anak kita, maka hal ini akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri mereka. Dan mereka pun juga akan mengalami luka batin. Dan kalau sudah sampai ke tahapan itu, maka siapa yang salah dalam hal ini? Kita sebagai orang tua yang bersalah. Kemudian yang kedua, temukan potensi yang ada pada setiap anak-anak kita. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita terlahir tidak sama, maka tugas kita adalah menemukan bakat mereka, menemukan potensi mereka, minat mereka terhadap apapun itu. Saat kita sandingkan 2 anak kita misalnya, atau 3 anak kita misalnya, kita akan melihat ada anak-anak yang memiliki kecepatan belajar yang tidak sama. Anak pertama bisa jadi kecepatan belajarnya dia lebih daripada yang kedua dan ketiga. Bahkan ada juga anak yang tidak harus membuka buku tetapi nilainya bagus, tidak harus belajar nilainya bagus. Tapi ada anak yang harus belajar berulang-ulang baru dia bisa paham, dan itu juga yang harus kita pahami. Maka perlu sekali bagi kita menemukan potensi ini agar kita bisa tahu bagaimana cara memberikan pola pengasuhan atau memberikan treatment kepada anak-anak kita. Oh, ternyata anak pertama dan kedua berbeda sekali cara pengasuhannya. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita ketahui sebagai orang tua agar setiap anak itu merasa mereka adalah istimewa bagi kita, perlakukan mereka dengan adil. Tapi kita tahu bahwa adil bukan sama. Jadi adil di sini bukan sama antara kakak dan adik diperlakukan sama, bukan seperti itu. Makna adil di sini adalah sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya masing-masing. Apabila kita ketahui bahwa kakak memiliki kebutuhan yang berbeda dengan adik, maka kita berusaha untuk dapat memberikannya dengan baik. Dan ketika kita tahu bahwa banyak sekali kita temukan konsep adil ini terkadang menjadi salah kaprah, di mana saya sudah memberikan kamu ini, kakak yang pertama mendapatkan fasilitas les misalnya, kemudian adik yang kedua memberikan fasilitas les misalnya. Padahal sementara anak kita yang kedua tidak perlu les, dia tidak suka dengan belajar yang terkukung di dalam kelas, dia mungkin senang sekali mengeksplor pengetahuannya. Maka apabila kita samakan kedua-keduanya dileskan, tetapi sebenarnya yang satu tidak nyaman dengan les, maka kita bisa dikatakan belum adil. Maka perlu sekali hal ini kita komunikasikan, dan nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, agar anak merasa istimewa, maka berikan kepada mereka sentuhan yang eksklusif. Sempatkan waktu satu persatu anak kita dengan kita hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja setiap harinya. Sentuhan eksklusif ini sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga anak-anak kita sangat membutuhkan kita bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional. Kita tahu bahwa sentuhan itu adalah kolaborasi dari fisik kita serta emosi kita.
Tidak akan mungkin kita menyentuh tapi lagi marah, itu kan tidak akan mungkin. Yang pastinya ketika kita menyentuh anak, kita sudah mempersiapkan secara psikis kita bahwa saya ingin memeluk anak saya karena saya rindu, saya ingin anak saya menjadi anak yang baik. Maka sentuhan eksklusif ini yaitu bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan cara memberikan waktu kita sekitar 10-15 menit sehari kepada masing-masing anak kita dengan memperhatikan apa yang ingin mereka sampaikan, kemudian menatap matanya saat mereka berbicara dengan kita, atau apapun yang bisa kita lakukan di mana mereka merasa bahwa hari ini saya diperhatikan oleh orang tua saya, hari ini saya difahami oleh orang tua saya. Nah, hal ini akan membuat anak-anak menjadi sangat istimewa. Mereka akan merasa bahwa kemarin kakak nih, wah besok sebentar lagi aku. Mereka akan merasa bahagia sekali ayah bunda ketika mereka tahu bahwa ternyata orang tuanya memberikan sentuhan yang eksklusif ini kepada mereka. Kemudian yang kelima, agar anak menjadi dan merasa bahwa dia diistimewakan adalah dengan menvalidasi perasaan mereka. Tujuan dari menvalidasi perasaan mereka ini adalah agar mereka tahu bahwa kita memahami emosi mereka. Sebagai contoh, misalnya, ketika kita tahu bahwa kondisi anak kita tidak baik-baik saja, ketika mereka ingin menyampaikan apapun tentang perasaannya, maka tugas kita di sini adalah mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Mereka mengatakan, ibu aku capek. Oh kamu capek ya kak ya, kenapa kamu capek? Ibu saya bosan, oh kamu bosan, kenapa kamu bosan? Jadi tugas kita hanya memvalidasi perasaannya, bukan mengomentari, bukan menanggapi dengan cara menolak perasaannya. Oh kamu gak perlu cengeng, kamu tuh laki-laki gak boleh nangis atau seperti itu. Jangan, karena generasi sekarang itu berbeda dengan generasi boomer seperti kita ayah bunda. Generasi sekarang itu mereka sangat senang sekali apabila kita sebagai orang tuanya mau mengerti sedihnya mereka, senangnya mereka, kemudian kecewanya mereka. Maka tugas kita saat ini untuk membuat anak kita istimewa adalah cukup validasi saja perasaannya. Kamu capek ya kak, kenapa kamu capek? Kamu marah, kenapa kamu marah? Oh begitu ya, ya sudah sini, kamu pengen apa dari bunda? Kamu pengen kita keluar atau kamu pengen bunda pergi dari kamar? Sampaikan seperti itu kepada mereka, maka mereka akan sangat menghargai itu. Dan mereka akan sangat mengerti bahwa oh ternyata ayahku memahami aku, ibuku memahami aku. Kemudian yang terakhir, agar kita sebagai orang tua bisa memberikan kepada mereka seperti servis agar mereka itu selalu tampak istimewa kepada kita, yaitu dengan memberikan kepada mereka waktu kita. Nah, waktu kita adalah sesuatu yang tidak mudah karena kita dituntut untuk bekerja. Kita dituntut untuk beraktivitas yang mana dalam tugas di masyarakat, dalam tugas dakwah, dalam tugas pekerjaan kita mencukupi nafkah. Maka waktu itu sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Ketika mereka tahu bahwa kita sibuk, tapi kita meluangkan waktu barang sejenak saja secara fisik bersama dengan anak-anak kita, maka mereka akan merasa bahwa orang tuaku ada, bahwa orang tua saya ada secara fisik mendampingi saya. Seperti misalnya mengambilkan rapot anak, kemudian menemani mereka melakukan aktivitas yang mereka suka, olahraga misalnya, mendampingi bermain bola kalau anak laki-laki, atau mungkin kalau anak perempuan mendampingi mereka pergi ke perpustakaan atau apapun. Itu cukup bagi mereka, karena mereka merasakan bahwa secara fisik kedua orang tuaku ada di sisiku. Nah, ayah bunda semuanya, mudah-mudahan dari keenam hal yang kami sampaikan ini, kita bisa memberikan kepada mereka sebuah sugesti yang nyata bahwa mereka itu istimewa. Dan ini memang membutuhkan energi yang luar biasa besar bagi kita sebagai orang tua. Tapi ketika kita tahu bahwa tujuan kita mendidik anak-anak kita adalah sebagai ladang amal kita, karena anak kita adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, maka pastinya waktu yang kita berikan untuk mereka insya Allah tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi sebuah amal insya Allah untuk kita
kelak seandainya nanti Allah mempertanyakan kepada kita apa yang sudah kita berikan untuk mereka, maka insya Allah kita tidak menjadi orang tua yang meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang kurang, dalam tanda kutip ya Mbak Latifah. Tapi kita sudah memberikan waktu kita dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan diri kita sebagai orang tua, sehingga anak-anak kita merasa istimewa ketika mereka menjadi anak-anak kita, baik itu anak pertama, anak kedua, ataupun anak ketiga dan seterusnya. Mereka istimewa dan tidak dibanding-bandingkan dengan saudaranya oleh kita sebagai kedua orang tuanya. Begitu Mbak Latifah. Tadi Masya Allah sekali pemaparan materi dari Bu Anissa ini, pemirsa dan pendengar bisa kita pahami bersama ya. Mengistimewakan anak itu berarti kita mengenali keunikan setiap yang dimiliki anak kita, dan tentunya kita sebagai orang tua harus terus belajar agar anak kita tumbuh secara optimal dengan keunikan-keunikan yang dimiliki. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anissa ada 6 poin agar anak kita tuh merasa istimewa. Tadi yang pertama ada jangan banding-bandingkan anak. Nah, yang kedua ada temukan potensi pada anak kita. Jadi kita gali seperti itu ya Bu ya, potensi yang anak kita miliki. Kemudian yang ketiga ada perlakuan yang adil antar saudara nih. Adil bukan yang sama maksudnya ya Mbak adil ya. bukan yang sama seperti itu. Yang keempat memberikan sentuhan eksklusif. Yang kelima memvalidasi perasaan. Itu penting sekali ya Bu ya. Kemudian yang keenam memberikan waktu kepada anak kita. Tadi juga Bu Anissa menyampaikan bahwa dalam kita mendidik buah hati kita itu sebagai ladang amal yang nantinya kita sampaikan nih di hadapan Allah seperti itu. Baik Bu Anissa, mengistimewakan, apakah itu juga sama dengan memanjakan Bu? Iya. Jadi kalau tadi kita pahami judul istimewakan setiap anak, mungkin bisa dikatakan memanjakan setiap anak. Jadi maksud dari tema ini adalah bagaimana perlakuan kita kepada anak-anak kita yang dititipkan Allah kepada kita. Diharapkan agar kita sebagai orang tua tidak mengeksklusifkan salah satu anak, salah dua anak. Jadi kalau mau istilahnya memanjakan anak, gak apa-apa juga. Kalau kita memanjakan anak, kita manjakan semua. Kalau kita istimewakan semua anak. Jadi lebih kepada mempersempit kalimat, yaitu perlakuan kita kepada semua anak kita. Maka yang itu harus kita perbaiki. Jangan sampai kita mengistimewakan salah satu anak yang mana memang secara dohiriyah mereka istimewa, tapi tetap jangan istimewakan mereka. Kita punya anak-anak yang lain yang juga istimewa, yang dititipkan oleh Allah dengan keistimewaan, keunikan masing-masing. Yang pasti insya Allah semua rencana Allah itu indah buat kita. Tapi Bu Nisa, bagaimana dampaknya jika mungkin anak merasa nih salah satu saudaranya ada yang diistimewakan gitu. Itu dampaknya seperti apa sih Bu? Akan ada luka batin dan itu sangat sensitif sekali, apalagi era sekarang ayah bunda. Maka kita sebagai orang tua boleh kita merahasiakan perasaan kita apabila memang ada salah satu anak yang istimewa di hati kita, tapi jangan tampakkan itu di hadapan anak-anak kita. Baik. Itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi anak kita yang lain itu jangan sampai tahu gitu ya. Karena memang kodrat manusia itu kan begini ya Mbak Latifah, pasti selalu ada sesuatu yang spesial. Itu adalah kodrat kita sebagai orang tua yang melihat bahwa anak saya yang pertama dia selalu melayani saya, kemudian dia perhatian dengan saya, pasti rasa cinta kita pun akan lebih kepada mereka. Namun kembali lagi, ketika Allah menitipkan 2, 3 dan lebih, tetap kita fokuskan jangan sampai ada yang merasa diistimewakan dan salah satu merasa tidak diperlakukan dengan yang sama dengan saudaranya. Maka dia akan memendam rasa itu dan kemudian itu akan menjadi luka batin bagi mereka, yang mana nanti ke depan setelah mereka dewasa mereka akan beranggapan bahwa kan itu anak kesayangannya ayah, itu anak kesayangannya bunda, dan saya tidak punya kewajiban misalnya seperti itu karena dulu saya tidak diperlakukan seperti itu. Jadi sekali lagi kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang. Baik.
Jadi seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Anissa, misal kita ada anak yang istimewa, pendam sendiri gitu ya. Tapi memperlihatkan ke anak-anak itu seperti semuanya adil, seperti itu ya. Betul Baik. sekali. Tadi di poin yang Ibu sebutkan ada kita cara agar anak terasa istimewa itu adalah mengenal potensi anak. Nah, itu bagaimana cara agar kita orang tua bisa menggali potensi anak, tapi nanti silakan dijawab di segmen berikutnya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai istimewakan setiap anak setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di program Buah Hati. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk bisa bertanya ataupun berinteraksi dengan narasumber kita. Kami mengundang Anda melalui telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Dan kita masih akan melanjutkan materi kita, yakni istimewakan setiap anak bersama Ibu Anissa Nilamsari SESPD. Baik Bu Anissa, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yakni mengenai istimewakan setiap anak. Baik, tadi saya lemparkan pertanyaan nih, bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengenali setiap potensi yang dimiliki anak kita. Oh iya, terima kasih Mbak Latifah. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Bersada FM yang dirahmati Allah. Pertanyaan Mbak Latifah tadi ini adalah pertanyaan yang baik. Bagaimana cara kita bisa mengenali potensi anak? Maka yang dulu pernah kami sampaikan, sebagai orang tua kita memang harus juga bisa menjadi seorang pengamat, peneliti. Jadi langkah pertama adalah kita amati anak kita. Apa yang dia suka? Setelah kita melakukan hal tersebut, ketika kita mencatat apa-apa saja yang disukai oleh anak kita, maka berikan kesempatan untuk anak tersebut bereksplorasi dan kita mendukung mereka. Ketika kita menemukan anak kita misalnya senang bermain bola, maka kita sebagai orang tuanya mensupport hal tersebut. Kemudian ketika bakat itu sudah muncul dan ternyata menemukan kembali bakat yang lain, kita juga bisa mendukung mereka untuk apa yang mereka suka itu kita berikan fasilitas. Minimal adalah support atau dukungan kita. Tidak harus mahal, tetapi sesuatu yang membuat berarti bagi mereka. Maka yang berikutnya adalah jangan memaksa. Bagaimana kita bisa mengenali potensi anak kita kalau kita sendiri memaksakan keinginan kita kepada anak kita sehingga anak kita tidak bisa menentukan apa yang mau mereka lanjutkan. Sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk mengarahkan, tetapi mengarahkan di sini pastinya berbeda dengan konteks memaksa. Kalau mengarahkan ada komunikasi dua arah. Jadi ada saling bertukar pikiran, berdiskusi. Kalau kami sebagai orang tua mendaki kamu seperti ini nak, kalau kamu kepengennya seperti apa. Tapi kalau memaksa konteksnya memang negatif sekali. Seperti kamu harus seperti ini, kalau nggak seperti ini nanti ibu marah, kamu nggak boleh sekolah dan sebagainya. Maka cara kita mengenali potensi anak ini tadi yang saya sampaikan Mbak Latifah. Yang pertama kita melakukan pengamatan, kita mengamati mereka. Kemudian yang kedua memberikan dukungan atas apa yang mereka suka dengan mengeksplor semua hal-hal yang mereka suka. Karena sesungguhnya setiap anak itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, mereka memiliki banyak sekali kecerdasan-kecerdasan. Baik itu kecerdasan kinestetik misalnya, seperti kecerdasan mereka aktif berolahraga yang biasanya dibarengi dengan kecerdasan seni misalnya. Jadi kita bisa mengamati mereka kemudian memberikan kepada mereka fasilitas tersebut, memberikan dukungan baik material maupun non material. Dan berikutnya adalah jangan memaksa. Maka insya Allah ketiga hal ini apabila kita lakukan kepada anak kita, maka insya Allah kita akan melihat seiring dengan berjalannya waktu potensi apa sih yang ada pada anak kita. Begitu Mbak Latifah. Baik. Jadi orang tua tuh juga harus jadi pengamat. Iya, mengamati mereka. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anissa, ini bagaimana cara kita bisa mengetahui potensi yang ada di diri anak kita ini dengan mengamati atau melihat apa sih yang anak kita sukai, dan kemudian yang kedua tadi memberikan dukungan baik material dan
non material Iya. ya, sepertinya memvalidasi perasaan itu tadi juga Iya, ya Bu ya. betul. Baik, yang terakhir tadi jangan memaksakan kehendak kita sebagai orang tua, kita pengen anak kita menjadi A tapi anak kita pengen jadi B, seperti itu ya. Iya. Baik Bu, tapi tadi di pembahasan kita di segmen Iya. pertama mengenai memanjakan dan mengistimewakan, kok Iya. saya agak kurang gimana gitu ya. Karena konteks memanjakan anak itu yang saya ketahui Iya. adalah memberikan apapun yang anak inginkan dan mengizinkan anak dengan dunianya, seperti itu. Nah, ini bagaimana Bu? Mengistimewakan dan memanjakan ini perbedaannya seperti apa? Iya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Latifah, bahwa memanjakan itu memiliki konotasi negatif. Kalau tadi pertanyaan ini muncul dari pertanyaan Mbak Latifah ya, berarti kalau mengistimewakan itu memanjakan, kan seperti itu tadi. Kita bisa memahami terlebih dahulu ayah bunda bahwa judul dari tema ini adalah mengistimewakan setiap anak. Dari kita ada orang tua yang tidak hanya dititipi oleh Allah satu anak, ada dari kita yang dititipi bahkan sampai 5 anak. Nah, jadi tema atau konteks tema pada pagi hari ini adalah bagaimana kita memperlakukan semua anak kita itu dengan istimewa. Tidak ada yang merasa paling diistimewakan. Maka istimewakan setiap anak. Kalau memanjakan, pastinya itu hal yang sangat berbeda. Karena kalau memanjakan tidak ada edukasi di sana. Tetapi kalau mengistimewakan, artinya kita sebagai orang tua memberikan kepada mereka perhatian yang sama kepada anak-anak kita, memberikan fasilitas yang sama kepada anak-anak kita. Di sini fasilitas itu bukan material saja seperti tadi saya sampaikan. Dukungan support tidaknya kita berikan kepada anak kita yang pandai. Kita juga harus memberikan support kepada anak kita yang mungkin kurang pandai. Dan ini sangat penting sekali ayah bunda bagi kita, agar anak-anak kita itu nantinya merasa diistimewakan semua. Dari kelima anak kita, ketiga anak kita, mereka merasa bahwa ayahku dan bundaku telah memberikan yang terbaik kepadaku. Tanpa mereka akhirnya merasa bahwa kalau dengan anak yang pertama bunda begini ya, kalau dengan aku kok enggak ya. Nah, hal ini yang akan memberikan kepada mereka efek jangka panjang seperti rasa kurang percaya diri, luka batin, dan ini sampai bisa masuk ke kesehatan mental mereka yang terganggu karena perlakuan kita kepada anak-anak kita yang tidak adil, yang ada yang diistimewakan salah satunya, salah duanya, sehingga ada salah satu anak yang merasa tidak diistimewakan. Maka istimewakan setiap anak. Kalau mau diganti kata-katanya manjakan, ya manjakan setiap anak, tetapi konteks manja itu pastinya akan lebih negatif daripada konteks istimewa. Mungkin seperti itu Mbak Latifah. Baik, simpelnya istimewa itu mengandung kalau kita mengistimewakan anak itu di dalamnya ada edukasi dari orang tua untuk anak kita, seperti itu. Betul. Baik Bu Anissa, ini ada satu pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Saya bacakan. Ini dari Bu Ayumita di Klaten. Bunda, saya punya anak 2, yang satu TK dan yang satu SD. Yang SD itu baik dalam mohon maaf hafalannya, tapi tidak mau menulis. Kemudian anak yang kedua masih TK, itu tidak pede, tidak percaya diri tampil di depan umum. Nah, ini bagaimana solusinya dari Bu Anissa? Anak yang pertama pandai hafalan. Anak yang kedua tidak percaya diri. Oh, begitu. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya sepertinya kita akan membahas terkait dengan kecerdasan majemuk ya, atau multiple intelligence ya Mbak Latifah ya. Karena kita harus tahu ayah bunda bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan yang tidak sama, kemampuan yang tidak sama. Yang ini bisa dikategorikan sebagai anak kita itu unik dengan karakter mereka masing-masing. Ibu Ayumita yang dirahmati Allah, adalah nikmat yang luar biasa ketika kita sebagai orang tua sudah menemukan dan melihat kelebihan anak-anak kita.
Ketika anak yang pertama pandai hafalan, berarti anak kita yang pertama itu dia memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Dan dia juga memiliki kecerdasan linguistik yang lebih unggul daripada yang lain. Kemudian untuk anak yang kedua, ketika dia suka menyendiri, ada hal-hal yang positif sebenarnya yang bisa kita gali, baik bisa kita lihat secara kasat mata ataupun tidak gitu ya. Orang-orang yang menyendiri adalah orang-orang yang cenderung introvert. Mereka memiliki kecerdasan interpersonal yang sebenarnya apabila mereka diasah dengan baik, anak-anak yang tidak mudah bergaul, yang senang menyendiri itu mereka bisa menjadi anak-anak yang juara di kelasnya. Karena mereka akan fokus dengan apa yang dihadapi di depannya, mereka akan rajin belajar, mereka akan lebih senang untuk melakukan hal-hal seorang diri, tetapi insya Allah itu pun juga ada kelebihannya. Maka bagi Bu Ayusnita pada kesempatan Bu Ayumita, mohon maaf ya Bu Ayumita, tetap terus mengamati, kemudian mencatat, melihat potensi anak-anak kita, karena setiap masanya anak-anak kita itu nanti akan mengalami perkembangan dalam kecerdasan. Bisa jadi insya Allah apabila Bu Ayumita melihat anak yang kedua yang awalnya menyendiri, kemudian kita bisa memberikan mereka support dan motivasi yang positif, akhirnya nanti ke depan mereka juga akan bisa bergaul dengan baik. Hanya mungkin intensitasnya pasti berbeda dengan anak-anak yang memang sudah memiliki kecerdasan interpersonal atau mereka senang bersosialisasi. Nanti insya Allah pertemuan kami berikutnya kami akan membahas masalah kecerdasan itu, Bu Ayumita, menjadi inspirasi bagi kami insya Allah. Begitu. Baik, jadi juga perlu dipahami bersama bahwa kecerdasan itu beragam ya Bu ya. Jadi kita setiap orang tua bisa mengamati nih apa yang menjadi kecerdasan yang dimiliki anak kita, dan tentunya kita sebagai orang tua juga mendukung seperti itu ya. Baik, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anissa agar anak kita merasa itu diistimewakan. Itu salah satunya dengan perlakuan yang adil. Nah, Bu Anissa bisa diberikan contoh nih bagaimana penerapan keadilan itu kepada anak-anak kita, tentunya dengan kebutuhan anak kita yang berbeda-beda. Bagaimana Bu? Iya. Sebelum masuk ke pertanyaan Mbak Latifah, ini bagus sekali pertanyaannya. Saya ingin menambahkan apa yang tadi mungkin belum saya sampaikan, bahwa kita sebagai orang tua bisa memberikan kepada anak kita itu sebuah reward atau sebuah penghargaan ketika mereka sedang berproses atau mengalami kemajuan. Yang mana kita sebagai orang tua biasanya memberikan penghargaan, memberikan apresiasi itu kalau anak-anak kita berprestasi. Maka mulai saat ini kami sendiri juga mempraktekannya, Mbak Latifah. Setiap kemajuan anak kita apresiasi dengan baik, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan tindakan kita. Sebagai contoh, seperti misalnya kemarin habis dapat nilai 6, hari ini dapat nilai 7, oh bagus sekali, luar biasa. Meskipun tidak ranking 1 atau mungkin tidak ranking 10 besar, ini contoh ya, karena sekarang kan sudah nggak ada lagi mode ranking ya Mbak Latifah ya. Jadi hal ini juga perlu kami sampaikan agar anak-anak itu merasa istimewa dengan segala ikhtiarnya atau upayanya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan keadilan tadi itu. Adil bukan berarti sama. Bagaimana cara penerapan ini? Cara penerapan ini pastinya setelah kita melihat dan menyadari bahwa anak kita itu unik dan tidak sama, maka kita pasti punya catatan di dalam kepala kita. Memori tentang anak-anak kita itu beragam. Kepada si kakak kita dapatkan dia sudah kuliah misalnya, kebutuhan bulanannya saja, ini contoh paling mudahnya ya, kalau bicara adil kan mungkin lebih ke material begitu ya. Sudah kuliah, harus isi bensin, kemudian juga pulang hingga malam misalnya sampai maghrib misalnya, seperti itu. Pastinya akan berbeda dengan anak kita yang masih SMP, yang pulang mungkin pukul 2 siang. Nah, dari sini saja tidak bisa kita terapkan keadilan itu untuk kedua
anak kita. Kita melihat kebutuhan si kakak pasti jauh lebih besar karena dia sudah naik kendaraan sendiri. Kalau si adik dia masih dihantarkan oleh kita. Maka dari uang sakunya pun pastinya berbeda, dan ini kita bisa menyampaikan berawal dari hal yang kecil itu. Adik, karena adik kan diantar bunda, dijemput bunda, kemudian pulang masih sampai jam 2, kemudian ada catering di sekolah, maka uang jajan adik cukup 5.000 atau maksimal mungkin 10.000. Kalau kakak, karena kakak harus beli bensin, pulang sampai mungkin sore, hampir maghrib seperti itu, kakak juga makan siangnya nggak ada di rumah, maka kakak bunda kasih 20.000 atau 25.000. Gini ya dek, gitu. Jadi ketika kita fahamkan hal itu kepada mereka sejak dini, kalau uang kayaknya paling mudah ini ya Mbak Latifah ya, maka anak akan memahami, oh kenapa kakakku dikasih 20.000 dan aku cuma dikasih 5.000. Nah ini kan berarti butuh komunikasi juga dan butuh waktu kita untuk menyampaikan itu. Kalau dua-dua dikasih satunya 5.000, satu 20.000 tanpa ada penjelasan, meskipun anak kecil, mereka juga pasti akan protes. Kok kakak dikasihnya uangnya 20.000, aku cuma 5.000. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang memang nanti ke depan dengan permasalahan yang lebih kompleks, apa salahnya sih kita luangkan waktu 1 menit, 2 menit untuk menjelaskan kepada mereka tentang prinsip dan konsep keadilan itu. Begitu Mbak Latifah. Berarti penting sekali ya Bu ya, komunikasi dan juga memahamkan, apalagi perbedaan kebutuhan anak ini juga kompleks gitu ya. Iya, dan nggak cuma masalah uang saja kan ya Mbak Latifah, ada banyak sekali. Iya, baik Bu Anissa, ini materinya hari ini kita sangat menarik sekali ya. Tentunya kita sebagai orang tua inginnya belajar dan terus belajar, dan materi hari ini mengistimewakan setiap anak, bukan berarti kita memanjakan seperti itu. Untuk ayah bunda nih di rumah, mungkin Bu Anissa ada pesan yang ingin disampaikan? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, ayah bunda semua belajar. Karena pada hakikatnya insya Allah kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tentang tema istimewakan setiap anak ini, bagaimana agar anak kita merasa istimewa ketika mereka bersama dengan kita. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah cintai mereka tanpa syarat. Apapun itu. Kalau mereka memiliki keterbatasan dari fisik, tetap cintai mereka tanpa syarat. Ketika mereka mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah dengan segala keterbatasan, cintai mereka tanpa syarat. Meskipun ada anak kita yang sempurna, tetap berikan cinta itu utuh kepada kedua anak kita atau bahkan lebih. Dan insya Allah itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berlaku yang sebaik-baiknya dan berlaku adil kepada anak-anak kita. Maka yang berikutnya adalah jangan memaksa. Atas apapun yang kita lakukan, maka jangan memaksa. Suara hati anak-anak, keinginan anak-anak, dengarkan apa yang ingin mereka utarakan, apapun itu. Ketika anak-anak merasa bahwa mereka dihargai, mereka didengar, maka insya Allah mereka akan merasa utuh sebagai anak kita. Tidak selalu kita benar, bisa jadi kita salah. Masa depan anak-anak kita, siapa yang mengukir? Kita. Orang lain boleh menjelekkan anak kita, orang lain boleh mencari kesalahan, keterbatasan anak kita, tetapi kita yang paling tahu dengan kondisi anak kita. Tugas kita tidak perlu sibuk untuk membenarkan kondisi anak kita kepada orang-orang di luar kita. Tugas kita adalah mendidik dengan sebaik-baiknya mereka, anak-anak kita, dengan segala keterbatasan ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai orang tua, insya Allah bisa paripurna di hadapan Allah. Dan terlebih lagi, masa depan anak-anak kita, kita yang mengukirnya. Dari ikhtiar kita ini, kita juga memohon pertolongan kepada Allah agar semoga anak-anak kita ini tidak mengalami hal-hal yang tidak baik di masa yang akan datang hanya gara-gara kesalahan kita, hanya gara-gara kita mengistimewakan salah satu anak kita, menspesialkan salah satu anak kita.
istimewakan setiap anak kita, ayah bunda. Mereka adalah titipan yang terbaik dari Allah. Cintai mereka tanpa syarat, hargai mereka, dengarkan mereka, dan jangan paksa mereka mengikuti apa yang kita mau. Begitu Mbak Latifah. Baik, Masya Allah. Terima kasih sekali nih Bu Anissa. Tapi sebelumnya kalau boleh nih saya merangkumkan apa yang disampaikan Bu Anissa tadi di segmen awal. Dan ini agar anak kita merasa istimewa, ya ini yang pertama tadi, tugas orang tua nih jangan sampai membandingkan anak-anak. Kemudian temukan potensi atau kita gali potensi anak kita dan tentunya untuk mendukungnya seperti itu. Yang ketiga adalah memperlakukan dengan adil. Yang berikutnya memberikan sentuhan eksklusif meskipun hanya sebentar seperti itu. Kemudian yang kelima memvalidasi perasaan. Yang keenam memberikan waktu kepada anak kita. Nah, tadi juga Bu Anissa menambahkan itu yang terakhir adalah memberikan apresiasi untuk anak-anak prosesnya. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Anissa, ini semoga sehat selalu dan bisa mendampingi ayah bunda untuk terus belajar mengembangkan ilmunya dalam mendidik buah hati. Terima kasih Bu Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, inilah ujung perjumpaan kita dalam program Buah Hati. Insya Allah kita akan hadir setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.